akan bantu share linknya. Oh, terima kasih Bapak Soleh sudah mengirimkan linknya, Pak. Mohon untuk Bapak yang baru join, terima kasih. Mohon untuk diisi form karena di jam 2:05 kita akan memulai untuk seminar kita. Terima kasih Bapak Ali Rifai sudah ikut join lagi di minggu ini. Mudah-mudahan Bapak bisa menang di kuis hari ini seperti minggu lalu. Untuk Bapak-Bapak yang baru join, mohon untuk sampai akhir. Nanti ada hadiah yang sangat menarik di akhir acara nanti. Oke Bapak John, moga-moga di hari ini bisa menang Pak, karena Bapak di minggu kemarin berada di peringkat kelima. Oke Bapak Ali, terima kasih sudah terima hadiah dari kami. Semoga bermanfaat hadiah yang sudah saya berikan. Dan Bapak Ismail, terima kasih sudah join. Oke Pak, mohon dimaksimalkan ilmu yang diberikan, karena dari materi-materi yang diberikan dari expert akan ada di kuis. Jawaban-jawabannya Pak. Nah ini, sebentar Pak. Untuk ini kita ada, mohon diisi formnya. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak sudah join. Oke Pak, tetap semangat di siang hari ini untuk kita mendapat ilmu sama-sama. Untuk hadiahnya sangat menarik nanti di akhir acara. Mohon untuk nanti di akhir acara ada kuis, mohon untuk diketik di Chrome atau di web server, web browser, mohon maaf, di handphone atau di laptop Bapak masing-masing. tikmenti.com, nanti akan saya share passwordnya untuk bisa join. Nah, 6 menit lagi kita akan mulai sambil menunggu teman-teman. Mohon untuk mengisi form yang ada di chat aplikasi Zoom yang baru join. Oke Pak, terima kasih atas meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Teddy dari Schneider Electric Indonesia bisa bermanfaat untuk Bapak-Bapak semua. Jika Bapak-Bapak di plan Bapak
banyak menggunakan inverter merek Schneider, bisa menambah ilmunya. Oke, Bapak Jimmy, nanti akan saya share lagi linknya untuk Bapak isi form kuesioner yang saya berikan. Bapak Jimmy, silakan untuk diisi formnya. Untuk Bapak yang masih di kantor, yang di rumah, terima kasih sudah ikut join. Semoga bermanfaat. 5 menit lagi kita akan memulai. Bapak tadi sudah menyiapkan untuk materi-materi untuk hari ini. Mohon disimak dengan baik, karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nanti di kuis dan semua di materi yang akan diberikan oleh Bapak Teddy. Hadiahnya sangat menarik menanti Bapak-Bapak. Semoga Bapak-Bapak bisa menang. Kami akan mengambil 3 teratas di kuis nanti. 3 teratas yang akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Bapak-bapak tetap fokus, tetap semangat untuk menerima ilmu yang akan diberikan dari kami. Oke, 3 menit lagi kita akan mulai. Bapak Teddy, boleh di-share untuk materi. Oke, baik. Saya akan share screen saya ya. Ya, Pak, boleh. Silakan, Pak. Oke. Terus sambil menunggu 3 menit lagi, kita akan mulai. Apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat, Bapak Teddy, jelas sekali. Sangat jelas. Nanti kita sebentar lagi ya, Pak. 2 menit lagi kita akan memulai. Nanti waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak 2 menit lagi. Oke, siap. Untuk Bapak-Bapak, mohon jika ada pertanyaan di tengah-tengah materi, bisa di-chat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak, nanti akan saya tanyakan di sesi tanya-jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak semuanya. Halo, Pak. Ini kita sudah share, Pak, untuk materinya. Kebetulan dari Bapak Teddy. Mungkin nanti di sesi tanya-jawab akan ada video dari beliau yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Oke, Bapak Teddy. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Bapak memberikan waktu, saya akan berikan waktu untuk Bapak selama 40 menit untuk memberikan materinya. Untuk Bapak-Bapak dan rekan-rekan, untuk bisa menerima ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Teddy, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Imam atas kesempatan dan waktunya, dan juga selamat siang buat Bapak-Bapak yang sudah berkenan hadir dalam
webinar kali ini. Perkenalkan, saya Teddy Hadi Utama sebagai Product Application Engineer di Schneider Electric untuk produk drives dan soft starter. Jadi sesuai dengan tema yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam tadi, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang product knowledge untuk drive, atau yang lebih dikenal di Schneider itu adalah VSD dengan nama produk Altivar. Jadi untuk Bapak-Bapak sekalian, pada hari ini kita akan memulai webinar kita dengan judul Altivar Product Knowledge dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama adalah overview atau gambaran umum tentang Schneider Electric dan drives, lalu kita masuk ke optimum offer untuk drive yang dimiliki oleh Schneider Electric, dimulai dari soft starter atau Altistart, lalu Altivar untuk segmen building atau drive untuk segmen building, lalu drive untuk segmen machine, lalu drive untuk segmen proses, lalu kita akan masuk ke medium offer yang dimiliki oleh Schneider Electric untuk drive, yaitu EasyLine. Lalu yang bagian terakhir adalah tools penting yang berguna bagi Bapak-Bapak sekalian bila ingin melakukan pemilihan terhadap drive yang dimiliki oleh Schneider Electric. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab, yang mana saya akan dibantu oleh senior saya, yaitu Pak Arifin yang akan membantu sesi tanya-jawab. Oke, Bapak-Bapak sekalian, jika berbicara mengenai Schneider Electric, tidak lepas dengan namanya EcoStruxure, yaitu adalah suatu arsitektur dari Schneider Electric yang memanfaatkan Industrial Internet of Things, di mana terdapat 3 layer dalam EcoStruxure itu, yaitu ada Connected Product, ada Edge Control, lalu pada level teratas terdapat Apps, Analytics, and Services, yang mana product drives atau variable speed drives itu termasuk pada EcoStruxure Machine dan EcoStruxure Plan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, berikut merupakan detail produk-produk apa saja yang terdapat pada EcoStruxure, dan drives atau VSD atau lebih dikenal sebagai inverter terdapat pada bagian connected product. Bapak-Bapak sekalian, untuk tahun 2020 ini berikut merupakan produk offer yang dimiliki oleh Schneider Electric. Jadi, produk offer yang dimiliki oleh Schneider Electric ini terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada segmen untuk mesin, yang mana untuk optimum offer-nya terdapat ATV12 atau Altivar 12 dengan range 0,18 hingga 4 kW. Lalu terdapat Altivar 320 dengan power range 0,18 hingga 15 kW. Lalu ada Altivar 340 dengan power range 0,18 hingga 75 kW. Dan untuk medium offer-nya terdapat Altivar 310. Lalu, untuk segmen building, seperti yang sudah tadi Pak Imam bilang, kita memiliki Altivar 212 untuk segmen building dengan power hingga 75 kW, dan untuk medium offer-nya terdapat Altivar 610 dengan power range 0 hingga 160 kW. Lalu, terdapat segmen proses, di mana di sini terdapat Altivar 600 yang specialized untuk fluid and gas handling, dan Altivar 900 untuk solid and mechanics movement, serta terdapat medium offer-nya yaitu Altivar 610. Dan pada baris terakhir, terdapat soft starter, yang mana merupakan produk peralihan dari starting mode DOL atau Star Delta ke prosedur starting yang lebih smooth, yaitu terdapat 3 range produk, yaitu ATS 01, yaitu Altistart 22, dan Altistart 48. Baik, kita akan membahas lebih detail mengenai optimum offer, yaitu dimulai dari soft starter atau lebih dikenal sebagai Altistart. Untuk Altistart, Schneider Electric memiliki misi untuk Altistart ini,
di mana AltiStart ini memang didesain untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan produktivitas Bapak Ibu, yaitu operasi Bapak Ibu sekalian. Dan juga AltiStart juga merupakan solusi yang reliable untuk melindungi dan memperpanjang masa hidup motor atau lifetime dari motor Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari AltiStart ini, prosedur starting-nya menjadi lebih mulus untuk motor Bapak Ibu, sehingga stres yang didapat oleh motor saat starting menjadi berkurang dibanding saat hanya menggunakan metode starting direct online atau start delta, di mana masih terdapat kejutan pada motor. Serta, AltiStart juga membuat instalasi Bapak Ibu untuk motor itu menjadi simple dan lebih ekonomis. Serta untuk lebih detailnya, terdapat 3 range produk yang sudah saya bilang tadi. Untuk ATS 01, memang ditargetkan untuk mesin-mesin yang sederhana. Lalu untuk ATS 02, ditargetkan untuk aplikasi pump dan fan, serta kompresor. Serta ATS 48 merupakan soft starter yang paling advance di range ini, dengan menargetkan pasar centrifugal machine, kompresor, konveyor, serta pump dan fan, serta aplikasinya di segmen proses. Dan satu fakta lagi, di mana kurang lebih 80% dari aplikasi penggunaan motor beroperasi pada kecepatan yang fix, yaitu yang tetap. Di mana ATS ini atau AltiStart ini dapat memberi kita performa yang baik dengan mengurangi cost. Selanjutnya, kita masuk ke Altivar 212, yaitu drive yang specialized untuk building. Kenapa specialized? Akan kita lihat pada penjelasan berikutnya. Jadi untuk ATV 212 atau Altivar 212 memang menyasar market HVAC, di mana untuk ventilation-nya yaitu air cooling unit dan air handling unit, lalu untuk heating dan air conditioning-nya yaitu terdapat condensation unit dan rooftop unit, serta pumping-nya berupa pumping station untuk di building. Nah, ATV 212 memiliki 2 produk, yaitu produk dengan IP21 dan produk IP55, dan tersedia dalam 2 tegangan, yaitu di 200 hingga 240 volt dan 380 hingga 480 volt dengan range power dari 0,75 hingga 75 kW. Dan yang membuat ATV 212 ini menjadi spesial adalah dengan embedded communication yang sudah tersedia, yaitu terdapat Modbus, Metasys, BACnet, dan Apogee, di mana BACnet merupakan suatu protokol komunikasi yang memang lumrah digunakan di building automation. Dan juga terdapat komunikasi opsional berupa Loanworks. Selanjutnya, ATV 212 ini memiliki sealess technology, di mana dengan tanpa additional product, ATV 212 sudah mampu memberikan THDI yang lebih rendah dibanding produk-produk drives pada umumnya. Karena ATV 212 ini dengan teknologi sealess mampu mengurangi harmonic current. Yang mana harmonic current itu bila masuk ke grid atau power supply Bapak Ibu sekalian dapat mempengaruhi kinerja dari grid atau trafo tersebut dan menyebabkan tidak optimalnya perangkat-perangkat lainnya yang terhubung ke trafo tersebut. Sehingga dengan ATV 212 ini tidak perlu menggunakan DC choke atau AC choke, kita sudah dapat mengurangi THDI dari produk drive itu sendiri. Sehingga terutama untuk segmen building, di mana peralatan-peralatan di building tersebut cukup sensitif dengan adanya gangguan atau disturbance dari THDI ini, maka 212 menjadi sangat cocok karena THDI-nya sudah lebih rendah dibanding drive-drive lainnya. Lalu kita masuk ke segmen mesin atau Altivar machine. Jadi di sini terdapat 3 buah range produk, yaitu ATV 12, ATV 320, dan ATV 340. Jadi, dari segi dayanya, ATV 12 tersedia dari 0,18 kW hingga 4 kW,
Altifar 320 tersedia dari 0,18 kW hingga 15 kW, dan Altifar 340 tersedia dari 0,75 kW hingga 75 kW. Nah, berikut pembagian offernya. ATV 12 ditargetkan untuk mesin-mesin yang basic atau yang sederhana. Sedangkan Altifar 340 ditargetkan untuk mesin yang masih sederhana hingga mesin-mesin yang sudah advance, di mana sudah memerlukan fungsi-fungsi khusus serta motor kontrol yang lebih baik dibanding ATV 12. Lalu, puncak range di Altifar Machine merupakan Altifar 340, di mana ATV 340 ini ditargetkan untuk mesin-mesin berperforma tinggi yang memerlukan drive yang robust, serta motor kontrol yang baik, di mana ATV 340 sudah mensupport closed loop control. Lalu untuk ATV 12, aplikasinya seperti sudah saya bilang, yaitu di mesin-mesin sederhana seperti untuk mengendalikan portal parkir, lalu juga untuk membuat industrial grade mixer. Jadi ini cocok untuk OEM yang membuat commercial equipment. Lalu untuk ATV 320, memang ATV 320 ini memiliki kelebihan di motor kontrol dibanding ATV 12, serta fleksibilitasnya karena memiliki dua form factor, yaitu berbentuk book dan berbentuk compact dengan macam-macam konektivitas yang sudah bisa kita sambungkan. Serta ATV 320 sudah tersertifikasi untuk harsh and industrial environment. Serta untuk aplikasi yang menjadi targetnya adalah material handling, packing and packaging, textile, hoisting, mechanical actuator, dan material working. Jadi fitur dan spesifikasi kunci dari ATV 320 adalah ATV 320 sudah memiliki motor kontrol untuk motor asinkronus 3 fasa dan motor sinkronus 3 fasa atau motor permanen magnet. Serta sudah terdapat fungsi-fungsi yang ter-built-in di dalamnya sehingga dapat mengekspand kemampuan mesin-mesin kita. Dan juga ATV 320 ini merupakan ATV yang memiliki ATV logic, yaitu sejenis mini PLC di dalamnya, sehingga kita dapat membuat suatu program-program sederhana dengan memanfaatkan function block yang tersedia di ATV logic ini. Dan ATV logic ini dapat kita program melalui SoMove dan merupakan free software dari Schneider. Lalu, ATV 320 memiliki advanced connectivity karena sudah isi PLC Open Compliance, serta memiliki komunikasi Modbus RTU dan CAN Open sebagai protokol komunikasi standarnya, dengan opsi-opsi komunikasi seperti Modbus TCP dan Ethernet IP, serta terdapat Profinet, Ethercat, PowerLink, serta Profibus DP dan DeviceNet. Dan kelebihan utama dari ATV 320 adalah ATV 320 merupakan drive yang robust dan safe. Karena ATV 320 sudah memiliki built-in 5 buah fungsi safety, di mana yang merupakan paling banyak di kelasnya dibandingkan dengan kompetitornya. Dan juga sudah tersertifikasi seperti coatingnya sudah tersertifikasi 3C2 dan 3S2, serta sudah dapat beroperasi di kondisi harsh dengan temperatur 60 derajat. Lalu kita masuk ke ATV 340, di mana ATV 340 ini merupakan drive untuk high performance machine, di mana sudah terdapat motor kontrol, dan motor kontrol yang merupakan yang terbaik untuk motor asinkronus, sinkronus, serta reluctance motor, serta sudah heavy duty embedded hingga 75 kW, serta juga terdapat native Ethernet feature untuk seri yang Ethernet, serta dapat memberikan flexibility untuk range yang modular. Serta untuk target aplikasinya, ada hoisting, material handling, material working, lalu packing and packaging machine,
serta tekstil. Dan perlu dicatat lagi, ATV340 merupakan drive yang robust karena sudah dapat bekerja di suhu 60 derajat dan memiliki sertifikasi coating 3C3 dan 3S2. Nah, berikut merupakan produk untuk ATV340, di mana terdapat versi Ethernet dan versi modular. Jadi perbedaan versi Ethernet dan versi modular adalah versi Ethernet dari ATV340 ini sudah memiliki embedded Ethernet IP. Sedangkan pada versi modular, untuk komunikasinya masih terbuka, sehingga kita dapat memberi opsi komunikasi untuk seri modular, yaitu CAN Open, DeviceNet, EtherCAT, Profibus DP, atau Profinet IO. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah untuk ATV340 versi modular tidak bisa menggunakan protokol komunikasi Ethernet IP. Jadi untuk pemilihannya sudah harus ditetapkan sejak awal apakah akan menggunakan Ethernet IP atau menggunakan opsi komunikasi yang lainnya. Sehingga di sini kita perlu berhati-hati untuk memilih drive-nya. Dan juga untuk versi modular hanya tersedia hingga ukuran 22 kW saja. Sedangkan untuk versi Ethernet sudah tersedia hingga ukuran 75 kW. Dan ATV340 dapat beroperasi di temperatur yang tinggi, di mana ATV340 dapat beroperasi di 50 derajat tanpa derating dan 60 derajat dengan derating, sehingga ATV340 ini dapat memberikan para machine maker dan OEM fleksibilitas dan reliabilitas dalam mendesain mesinnya, dan mesinnya juga menjadi lebih tahan dan endurance terhadap beroperasi di temperatur tinggi. Jadi berikut merupakan perbandingan ATV340 dengan kompetitor-kompetitornya seperti ABB, Yaskawa, di mana dengan KW yang sama dan switching frekuensi yang sama, ATV340 dapat beroperasi pada arus yang lebih tinggi. Dan bahkan pada temperatur 60 derajat, kompetitornya pun tidak dapat beroperasi di temperatur seperti itu. Baik, kita akan masuk ke Altivar seri proses, yaitu Altivar proses. Jadi Altivar proses ini membawa cerita yang cukup menarik, di mana seperti kita ketahui, kurang lebih 20 tahun yang lalu kita masih mengenal dengan namanya direct online untuk melakukan pengoperasian motor. Lalu, pada tahun 2000 hingga 2018 mulai populer variable speed drive, di mana kita melakukan regulasi secara elektronik dan melakukan automasi ke motor itu. Dan yang menjadi poin utama adalah variable speed drive dapat melakukan energy saving atau dapat memberikan energy saving untuk operasi motor Bapak Ibu. Akan tetapi, untuk sekarang, trennya adalah menuju ke service-oriented drive. Jadi di mana inverter atau VSD kita dapat memberikan insight-insight berupa data dan juga dapat membantu asset management, di mana VSD dari Schneider sudah memiliki dapat menghasilkan real-time profitability, lalu kita juga dapat melihat energi efisiensinya, serta dapat melihat performa dari aset-aset Bapak Ibu, dan dalam hal ini adalah motor itu sendiri. Nah, untuk offer dari Altivar Process memang cukup banyak, tapi pada umumnya terdapat dua, yaitu Altivar Process untuk LV Drive product, yaitu Altivar seri 630, 650, dan Altivar 930, 950, yang terdapat pada range tegangan 200 sampai 400 volt dan power 0,75 hingga 315 kW. Dan juga LV atau Low Voltage Drive System, yaitu di ATV 660, 680, dan ATV 960, 980, dan 990. Jadi, perbedaan drive product dan drive system adalah
drive system adalah drives yang customizable. Jadi, apakah kita ingin menambahkan suatu aksesoris atau menambahkan suatu hal yang custom di drive yang Bapak Ibu inginkan, maka bisa ke drive system. Sedangkan produk-produk yang sudah terstandar didapatkan pada drive produk, yaitu ATV 630 dan ATV 930. Serta Schneider Electric juga memiliki MV drive system atau medium voltage drive. Baik, saya akan membahas mengenai drive product, yaitu drive product untuk ATV proses, yaitu ATV 630, 650, dan ATV 930, 950, tersedia dalam tiga form factor atau tiga produk, yaitu produk IP20 dan IP21, lalu produk dengan IP55, serta produk yang floor standing. Jadi, kelebihan dari Altivar proses ini adalah kita dapat mengoptimize energy management kita, di mana Altivar proses sudah memiliki embedded DC choke, di mana sudah tersertifikasi C2 dan C3 level tanpa perlu filter tambahan hingga panjang kabel 150 meter. Dan juga memiliki impact yang lebih kecil ke grid dengan THDI yang di bawah 48% dan power factor di atas 0,9 pada 80% load-nya. Serta Altivar proses ini sudah sangat mudah untuk diintegrasikan dengan EcoStruxure Plan dengan adanya native Ethernet dan embedded web server, serta function block-nya, DTM-nya, sudah tersedia di aplikasinya. Serta terdapat asset management dan predictive maintenance, di mana produk Altivar Process sudah dapat menghasilkan analisis error pada setiap timestamp login-nya. Selanjutnya, Altivar Process juga memiliki kemampuan untuk beroperasi di harsh environment, di mana dapat beroperasi up to 70 derajat Celcius dengan derating, serta sudah di-coating dengan standar 3C3 dan 3S3. Lalu, untuk hardware-nya sendiri, jumlah IU-nya sudah teroptimalisasi untuk S, serta untuk motor manajemennya sudah terdapat motor thermal sensor, yaitu berupa dapat digunakan PT100, PT1000, dan sensor KTY, serta kita dapat memasangkan DVDT filter, sinus filter, passive filter, dan radio frequency interference filter jika memang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan dari Altivar seri 900 dan Altivar seri 600? Jadi, untuk Altivar seri 900 difokuskan untuk aplikasi heavy duty. Sedangkan untuk Altivar 600 difokuskan pada aplikasi normal duty. Untuk lebih sederhananya, aplikasi untuk Altivar 600 ini atau normal duty adalah aplikasi pump dan fan. Sedangkan selain pump dan fan dapat dikategorikan sebagai aplikasi heavy duty dan itu merupakan ranah dari Altivar 900. Jadi, untuk Altivar 900 itu sendiri memang ditargetkan untuk aplikasi seperti rod pump, mixer, hoisting, sehingga ATV 600 sudah memiliki fungsi 900 sudah memiliki fungsi-fungsi yang advance untuk hoisting, serta sudah dapat aplikasi khusus untuk conveyor, juga terdapat master slave, dan serta juga terdapat dedicated function, seperti sudah saya bilang, untuk advanced hoisting, serta untuk PCP and ESP, serta rod pump. Lalu, juga ATV 900 sudah tersedia untuk semua jenis motor kontrol, termasuk open loop dan closed loop. Lalu untuk ATV 600, ATV 600 ini memang sudah terspecialize untuk pump dan fan, serta sudah ter-equip dengan
pump monitoring, di mana sudah kita dapat melihat BEP atau best efficiency point dari pump kita, dan sehingga kita dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pump kita. Apakah sudah bekerja secara optimal atau belum, dan kalau belum, apa yang harus dilakukan. Jadi kita bisa melakukan monitoring. Serta sudah terdapat fungsi untuk melakukan kontrol multi-pump yang berguna untuk aplikasi di water wastewater dan F&B. Serta sudah terdapat dedicated motor dan asset protection function untuk pompa dan pipa. Baik, selanjutnya kita akan masih ke over Altivar proses, tetapi ke salah satu over yang cukup menarik, yaitu Altivar proses modular. Di mana Altivar proses modular ini, atau dikenal sebagai APM, merupakan suatu alternatif dari drive system yang mana tersedia dari 110 kW hingga 1,2 megawatt. Dan Altivar proses modular ini merupakan alternatif dari drive system di mana di assembly atau dirakit secara lokal, di mana distributor-distributor Schneider memiliki komponen-komponen yang memang dapat digunakan untuk membangun suatu drive product APM, dimulai dari power modulnya, serta mountingnya, power connector, serta aksesoris-aksesorisnya. Di mana hal ini akan mempersingkat delivery time-nya. Seperti yang kita ketahui, drive system dari Schneider Electric itu dikirim dari either dari China atau dari Vienna. Sedangkan apabila kita menggunakan Altivar proses modular ini, dapat dirakit di Indonesia dan langsung dikirim oleh partner kita yang sudah tersertifikasi langsung dari Indonesia. Dan selain itu, kelebihan dari APM ini adalah apabila kita ingin melakukan maintenance, kita cukup hanya membawa power modulnya saja. Tidak perlu kita membawa keseluruhan satu kabinet dari drive-nya. Sehingga akan sangat memudahkan kita saat maintenance nantinya. Lalu, singkat mengenai medium voltage drive yang dimiliki oleh Schneider, yaitu ATV 6000. Di mana ATV 6000 ini merupakan suatu drive yang smart dan adalah bagian dari connected product yang dapat mengoptimasi bisnis kita, yaitu dengan mengenable process optimization, lalu improving energy management, serta enhancing asset management, karena ATV 6000 sudah dapat terintegrasi di EcoStruxure Asset Advisor. Nah, untuk positioning-nya sendiri, ATV 9000 memang menyasar target MV utility market, di mana masih dapat menghandle aplikasi fluid and gas, tapi juga masih dapat menghandle aplikasi solid and mechanics. Jadi untuk target segmennya, ada MMM, yaitu di pump, fan, flat conveyor, rotary kiln, ball mill crusher, lalu untuk oil and gas, yaitu untuk pump, fan, small compressor, mixer, dan extruder, serta untuk water and wastewater, dapat digunakan di pump dan blower, serta untuk di segmen energy, yaitu untuk pump, fan, small compressor, dan coal mill. Lalu berlanjut ke medium offer. Nah, untuk ke medium offer yang pertama, yaitu Altivar 310, di mana yang merupakan medium offer untuk segmen mesin. Di mana Altivar 310 ini merupakan drive untuk segmen mesin yang just enough, atau yang semua fitur-fitur dasar sudah tersedia. Dan ini tersedia di power range 0,37 hingga 11 kW. Dan sudah memiliki kemampuan motor kontrol, yaitu vector control. Sehingga untuk aplikasi-aplikasi yang simple dan sederhana, Altivar 310 ini merupakan drive yang cocok. Nah, dan Altivar 310 ditargetkan untuk textile machine, material handling,
ceramic machine, packaging and printing, machine tools, dan bootmaking. Tetapi satu hal yang perlu diingat, untuk Altivar 310 ini tidak untuk aplikasi hosting. Lalu, Altivar 610 merupakan medium offer untuk Altivar proses, terutama Altivar seri 600. Di mana Altivar 610 tersedia di power range hingga 160 kW, dan sudah terembedded DC choke untuk produk di atas 4 kW, sehingga THDI-nya pun selevel dengan Altivar proses, serta sudah terdapat beberapa motor control law dan fungsi-fungsi dasar untuk pumping, tetapi tidak se-advance Altivar 600 atau 630, 650, 630, dan 660, serta Altivar seri Optimum Offer lainnya. Serta di sini, Altivar 610 sudah memiliki komunikasi Modbus sebagai standarnya, dan terdapat opsi untuk menambahkan Profibus. Dan targeted application untuk Altivar EasyLine seri 610 ini adalah water and wastewater, oil and gas, building, power, dan OEM-OEM lainnya. Lalu offer yang paling baru di medium offer ini adalah Altivar seri 310. Yang mana Altivar seri 310 ini merupakan Altivar untuk mesin di range power 0,75 hingga 5,5 kW yang memiliki IP rating IP54. Dan bisa dilihat dari bentuknya sendiri, memang Altivar 310 ini bisa langsung dipasang di bawah conveyor dan tidak perlu lagi memasang panel atau enclosure karena sudah rating IP54 serta sudah terdapat load switch sebagai bawaan, dan untuk port-portnya, untuk power output dan power input-nya sudah heavy duty konektor. Dan untuk komunikasinya sendiri menggunakan protokol komunikasi ASI. Nah, berikut merupakan targeted application-nya, yaitu di conveyor, yaitu untuk express distribution center dan e-commerce. Serta juga bisa digunakan untuk sorting application seperti di post sorting center. Oke, kita masuk ke pembahasan bagian terakhir, yaitu di useful tool untuk Bapak Ibu sekalian, di mana Schneider Electric memiliki suatu tool yang cukup menarik, yaitu yang dinamakan oleh EcoStruxure Motor Control Configurator, di mana mungkin sambil Bapak Ibu mendengarkan presentasi dari saya, kalau memiliki device lain seperti HP atau tab, bisa tinggal di browsing di Google, tinggal diketik EcoStruxure Motor Control Configurator, di mana tools ini dapat membantu kita semua, yaitu baik dari distributor, dari end user, untuk memilih, kurang lebih akan mendapatkan gambaran mengenai drive apa yang dibutuhkan untuk aplikasi Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu masuk ke website Schneider yang EcoStruxure Motor Control Configurator ini, kita bisa memilih metode starting-nya. Jadi kita pilih variable speed drive, lalu kita klik continue, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan di tegangan berapa drive tersebut akan beroperasi. Jadi bisa dipilih. Misalkan di 400 volt atau tergantung di kebutuhan atau di sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah memasukkan tegangan, kita akan diminta untuk memasukkan power motor yang akan kita jalankan. Misalkan di 45 kW, lalu bila Bapak Ibu continue, akan diarahkan untuk memilih segmen dan proses. Jadi di sini, Bapak Ibu bisa memilih beberapa segmen, misalkan Bapak Ibu akan menggunakan drive tersebut di segmen hoisting, bisa dipilih hoisting,
Lalu setelah memilih segmen, akan diarahkan ke aplikasinya. Aplikasi apa yang akan Bapak Ibu gunakan si drive ini. Seperti contohnya misalkan standar crane untuk hoist. Nah, setelah memasukkan info-info tadi, maka akan didapatkan rekomendasi untuk drive apa yang yang paling cocok digunakan serta aksesorisnya. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah setidaknya bisa mendapatkan gambaran. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa menambahkan aksesoris-aksesoris yang memang Bapak Ibu butuhkan, misalkan seperti membutuhkan braking resistor, tambahan modul I/O apa saja yang ada untuk drive tersebut, serta filter-filter yang tersedia, serta opsi komunikasinya. Jadi mungkin ini adalah langkah awal bagi Bapak Ibu untuk melihat produk-produk drive apa saja yang mungkin Bapak Ibu butuhkan, dan bila ingin mencari tahu info lebih detailnya, bisa masuk ke katalog produk yang memang tersedia di website Schneider, atau bisa langsung menghubungi tim support baik dari distributor atau dari Schneider Electric sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Saya kembalikan ke Pak Imam, dan untuk sesi tanya-jawab akan dibantu oleh Pak Arifin Hartanto sebagai senior saya di Schneider Electric. Oke, Bapak Teddy, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Untuk pertanyaan ini akan saya bacakan. Yang pertama, gimana cara perawatan inverter bila tidak dipakai selama 6 bulan? Oke, Pak Arifin, saya dengar, Pak? jawab ya Pak Imam ya. Ya, dengar-dengar. Ya Pak, semuanya nama saya Arifin Pak. Bagaimana cara merawat VSD kalau sudah tidak dipakai 6 bulan? Perlu diketahui kalau VSD itu kan di dalamnya ada kapasitor. Nah, kapasitor ini setelah 6 bulan dia akan berkurang kapasitasnya. Nah, oleh karena itu, ketika VSD kita sudah tidak gunakan selama 6 bulan, ya itu lebih baik kita panasin dulu ketika mau starting. Jadi ibaratnya power up dulu, standby dulu selama setengah jam baru untuk starting. Jangan langsung ketika Bapak nyalakan langsung dibuat starting, karena itu bisa menyebabkan kapasitor yang ada di dalamnya meledak. Seperti itu. Nah, kalau sudah 1 tahun, bagaimana? Kalau sudah 1 tahun, treatmentnya agak berbeda. Kalau sudah 1 tahun, treatmentnya adalah kita supply tegangan separuh dari tegangan aktualnya. Misalkan di motor yang di VSD yang 380 kita supply dulu pakai VSD yang pakai power supply 220. Seperti itu. Itu tuh jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, Pak. Ini untuk EcoStructure motor kontrol konfigurator, misalkan kita mempunyai motor induksi 3 fasa dan daya 11 kW, apakah diperbolehkan memilih unit drive dengan kapasitas 11 kW juga, dan adakah ketentuan atau safety factor untuk pemilihan drive-nya, Pak? Dari Bapak Dika Prasetya. Oke, jadi VSD Schneider itu dibagi menjadi 2 seri VSD. Ada VSD yang seri heavy duty dan ada VSD yang seri normal duty. Nah, untuk seri-seri mesin yang seri heavy duty itu kita tidak perlu upsize. Jadi kalau motornya 11 kW, kita cukup pakai VSD yang 11 kW. Tetapi untuk seri seperti seri Altivar 610, kemudian seri Altivar 630 dan 930, kalau aplikasinya itu nanti aplikasi kita adalah aplikasi heavy duty, maka kita perlu upsize untuk kapasitas VSD-nya. Jadi itu tergantung dari aplikasinya. Kalau aplikasi hanya pompa sama fan, mau yang seri manapun kita tidak perlu upsize untuk VSD-nya. Seperti itu. Di press list kita juga sudah dijelaskan mana yang untuk heavy duty dan mana yang untuk normal duty.
Oke. Ada lagi nih Pak, dari Pak John PT MSA. Saya pernah dapat kerjaan untuk aplikasi Fit to LED untuk mesin potong plastik dan gulung kabel. Tipe inverter yang support, apakah ada tutorial di YouTube atau manualnya Pak? Dari Pak John. Oke. Oke, kalau untuk mesin potong plastik dan gulungan kabel, itu kita aplikasinya kita menggunakan aplikasi torsi control atau torque control, karena itu kan aplikasinya aplikasi winder ya istilahnya ya. Nah, untuk tutorial untuk winder itu memang tidak ada Pak di YouTube, tetapi kita sediakan beberapa settingan yang sering dipakai. Kebetulan kalau untuk winder ini memang jarang dipakai, dan kalau untuk manualnya sendiri itu kita ada di manualnya ada petunjuknya, sudah ada petunjuknya. Nah, khusus untuk aplikasi-aplikasi mesin-mesin gulungan kabel ini nanti silahkan bisa direct ke saya Pak untuk panduan settingnya seperti itu. Oke. Ada lagi nih Pak, dari Pak Ali Rifai. Untuk kondisi panas, misal di sawmill, pakai tipe apa ya Pak? Motornya 200 kW, 380 volt. Oke. Nah, sekarang kan kita lihat ada dua kondisi. Yang pertama adalah mill. Mill sendiri adalah aplikasinya adalah aplikasi untuk heavy duty. Oke. Nah, ketika aplikasi heavy duty, maka kalau motornya 200, saya harus upsize, saya harus pakai yang 250 kW. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisinya panas, ya, kondisinya panas. Nah, karena terjadi kondisi panas, maka VSD mengalami derating. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mengcover ini. Nah, kita bisa saja tidak mengupgrade lagi. Jadi kita hanya pakai yang 250 kW bisa, tetapi kita maksimalkan dari pendinginan si VSD itu sendiri. Jadi fan-nya kita besarkan, kemudian flow untuk fan-nya juga kita buat lebih bagus, ada ducting-nya seperti itu. Tipenya nanti pakai tipe Altivar seri 930, Pak. Kalau untuk mil 930 C25N4. Oh, Itu oke serinya. Pak. Ini Pak John untuk menambah pertanyaan nih Pak. Untuk potong plastik dan gulung kabel itu ATV-nya tipenya apa ya Pak? Apa pakai Oh, 320 atau ya sorry. 630 Pak? Itu pakai yang seri 320, 340 atau 930. Tetapi kalau mau yang advance kita pakai 930. Oh, oke. Kalau 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 mau misalkan 930 terlalu tinggi, kita mau pakai ATV 340 atau 320 itu case by case. Saya harus lihat dulu yang seperti apa modelnya. Apakah dia ada feedback encoder atau tidak. Kalau 930 kan kita bisa pakai encoder. Gitu. Nah ini Pak, dari Pak Enrico, jarak maksimal kabel dari inverter ke motor berapa meter Pak? Oh iya, itu jaraknya di bawah sudah dijelaskan. Jadi 150 meter itu kalau untuk yang VSD di atas 18,5 kW. Kalau yang di bawah 18,5 kW itu adalah 50 meter. Itu untuk kabel shielded. Sedangkan untuk kabel unshielded itu lebih panjang. 150 meter itu bisa. Oh. Ini Pak, ada lagi dari Bapak Kunai. Kapan dibutuhkan untuk menambahkan braking resistor? Oke. Menggunakan load motor 7,5 kW, tetapi saya gunakan satu level 11 kW. Kenapa bermasalah ya Pak? Langsung alarm terus. Sebentar, ini Kak, saya menggunakan load motor 7,5 tapi kW, saya Bapak Kunai. Tapi saya Oh, level jadi pertanyaannya level Pak. saya menggunakan load motor 7,5 kW tetapi VSD-nya 11 kW, kenapa langsung alarm gitu ya? Iya, betul Pak. Nah, kalau boleh tahu diinfokan Pak, alarmnya apa? Jadi kita mesti lihat dulu alarmnya apa, karena tanpa ada apa namanya keterangan alarmnya apa, kita nggak bisa melakukan actionnya seperti apa, nggak tahu. Jadi kita yang penting data motor sudah dimasukkan, nanti kita lihat alarmnya apa, apakah overbraking ataukah overspeed
ataukah overload, karena itu perlakuannya pasti akan berbeda-beda. Oke. Ini Pak dari Pak Sisminto Harjo. Untuk Ya. sinkronis 2 ATV Pak, apakah sudah ada tutorialnya di YouTube Pak? Misalnya seperti 320 tutorial untuk sinkronis 2 ATV Pak. Synchronize untuk 2 ATV yang disediakan itu yang untuk seri 930, 320 belum ada. 930 ada. Waktu itu Pak Teddy juga yang buat, ada videonya. Ini ada dari Pak Albar Kurniawan Pak. Oke. Bagaimana cara mengatasi ampere tinggi padahal beban kosong pada soft starter ATS 48 Q25 Schneider serta voltasenya selalu drop. Jadi ampere tinggi padahal beban kosong di soft starter Pak. Nah, ampere tinggi beban kosong. Nah, kalau ampere tinggi tetapi beban kosong itu perlu kita lihat dulu. Jadi apakah motornya ini masih bagus atau tidak. Sedangkan kenapa voltasenya drop? Ya, voltasenya drop ini karena dia mengakumulasi karena ampernya tinggi itu tadi. Karena dia belum mencapai peak-nya, dia tidak mencapai breakdown torque-nya, maka tegangannya dia jadi drop. Ampernya menjadi tinggi. Nah, ini yang mesti kita lihat dulu. Walaupun itu beban kosong, kita lihat apakah motornya yang digunakan ini sesuai dengan soft starternya. Karena jangan salah, ada beberapa tipe motor itu butuh starting yang tinggi. Contohnya kayak motor slip ring. Misalkan nih contoh, Bapak punya motor slip ring 100 kW. Ketika mau menggerakkan menggunakan soft starter atau menggunakan VSD, itu kita harus upsize. Upsize-nya nggak cukup 1, kadang kita butuh upsize 2 atau 3 kali. Itu kalau untuk motor slip ring. Motor slip ring itu biasanya tulisannya wound motor. Ya, itu khusus untuk motor slip ring. Nah, kalau untuk case ini nanti bisa kita lihat case by case apakah benar untuk itu motor slip ring atau tidak. Oke. Ini ada lagi Pak dari Pak Fatur Rohman. Apakah sudah ada aplikasi satu inverter untuk 2 motor Pak? Aplikasinya untuk satu inverter 2 motor. Apakah sudah ada? Oh, banyak itu kalau satu inverter untuk 2 motor. Contoh kayak di crane itu kan. Ya. Crane kan kadang untuk travelingnya itu kan bahkan sampai 4 motor atau 8 motor. Jadi sudah bisa, memang VSD bisa dilakukan untuk metode paralel seperti itu. Catatannya adalah, misalkan kita punya motor 1,5 kW, kemudian ada 4 biji, berarti 1,5 kali 4, total 6 kW, berarti saya pakai VSD yang 7,5 kW, seperti itu. Jadi di total, semuanya di total. Ini Pak, dari Pak Bibit, aplikasi PCP atau ESP pada ATV 900, ini aplikasinya apa ya Pak? Oh, PCP itu Progressive Cavity Pump, dan ESP itu Electronic Submersible Pump. Itu jenis pompa sih Pak. Itu aplikasi-aplikasi pompa saja. Kemudian di bawahnya, aplikasi crane menggunakan tipe apa? Aplikasi crane kita bisa menggunakan 320, 340, ataupun seri yang 930. Oh, oke. Oke Pak, terima kasih. Dari Pak Handoko Pak, kalau untuk mixer 75 kW dengan RPM gearbox 350 RPM, bila kita ingin menggunakan RPM 75 biar inverter tersebut tidak panas, menggunakan RPM menggunakan jenis apa Pak? Sebentar, ini maksudnya gimana nih? Kalau untuk mixer 75 kW dengan RPM gearbox 350 RPM, dan bila kita ingin menggunakan RPM. Oh, jadi gearbox-nya RPM-nya 350, kemudian mau jalan di 75, tidak panas menggunakan RPM. Oke, sebenarnya kalau inverter panas atau tidak, itu tergantung dari arus. Ya, jadi tergantung dari arus. Nah, yang perlu dipahami di sini malah dari segi motornya. Kalau kita turun ke 75 RPM, motornya sendiri itu jadi panas.
ketika motor itu jadi panas, dia akan menghasilkan nilai arus yang berlebihan. Ketika arus itu berlebihan, dia akan berimpact kepada VSD, sehingga VSD-nya juga panas. Jadi saran saya coba di sisi motor kita diberi force cooling, jadi kasih kipas tambahan, karena dia berjalan di low speed. Kalau kita perhatikan kan fan di motor itu kan satu shaft ya, sama rotornya. Nah itu yang harus yang harus kita tambahkan fan tambahan. Karena kalau putaran motornya pelan, putaran fan-nya juga jadi pelan. Oke. Dari Bapak Fardani Rojak, Pak, saya pernah dapat alarm N3. Apakah itu bermasalah di internal ATV-nya? Lalu saya repair-nya bagaimana? Oke. Nah, jadi gini, ini untuk informasi untuk semuanya. Kalau ada alarm INF, ya, ada alarm INF, itu kan isinya itu adalah internal fault, di mana itu kita harus membuka VSD-nya. Jadi terkadang yang menjadi INF itu apa? Ada kabel yang dimakan tikus, itu bisa menjadi INF. Ada kabel yang kendor karena adanya getaran, itu juga bisa menjadi INF. Nah, cara repair-nya adalah ya kita harus lihat dulu, Pak. Kita harus lihat dulu. Untuk INF ini kita harus bongkar dulu itu memang. Oke. Dari Pak Johan, Pak, apa bedanya konstan torsi dengan variabel torsi dan aplikasi pompa fan batas terendah untuk speed inverter berapa hertz? Oke. Konstan torsi itu adalah sebutan, kalau sekarang untuk heavy duty application itu adalah konstan torsi. Sedangkan variabel torsi itu adalah normal duty application. Saya tambahkan dulu ya. Untuk aplikasi pompa dan fan, batas terendah untuk speed inverter berapa hertz? Kalau dari VSD itu, ya, kalau dari VSD itu nggak ada batasan, kita mau 0,1 juga bisa. Masalahnya adalah ketika pompa atau fan jalan terlalu pelan, itu nggak boleh. Makanya biasanya kalau untuk aplikasi pompa atau fan, itu kita sarankan kita jalan di 20 Hz. Dijalankan di 20 Hz. Nah, ini untuk masalah INF tadi, ya memang kalau untuk INF, kalau sudah ada pembongkaran itu hanya boleh dilakukan oleh Schneider support aja, Pak. Oke. Atau auto reservis kita. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari bapak-bapak. Oh, itu pengganti ATV 71 itu adalah ATV 930 upsize 1 tingkat. Ya, pengganti ATV 71 adalah ATV 930 kita upsize 1 tingkat. Oke, sudah dijawab pertanyaannya semua oleh Bapak Arifin. Oke. Kalau Bapak ada pertanyaan, boleh saya satu lagi. Yang terakhir mungkin Pak, dari Pak Jimmy, Pak Arifin. Inverternya apa pilihan display menu dari RPM ke meter per menit? Oh iya, kebetulan nggak ada Pak kalau untuk VSD-nya Schneider. Jadi di VSD kita tidak ada perubahan dari RPM ke meter per menit. Tutorial Modbus ada Pak, tutorial Modbus ATV 320 ada di YouTube Pak. Jadi nanti kalau dicari, coba cari untuk ATV 320, keywordnya Modbus ATV 320. Ya cuman terkadang itu memang bahasanya bahasa Inggris ya. Satu pertanyaan lagi nih Pak, kita jam 3, kita akan kuis. Dari Pak John tuh Pak, apakah mau tanya, Connect X-Way itu termasuk inverter apa Pak? Connect X-Way, sebentar. Halo Pak. Ya, sebentar saya lihat dulu ya yang Connect X-Way itu. Ini satu pertanyaan lagi ya Pak, nanti kita kuis. Ya. Jadi gini, kalau yang Connect X-Way itu bukan variable speed drive, tapi dia real inverter. Ya, dia inverter yang merubah dari tegangan DC ke AC. Jadi bukan variable speed drive.
di seminar kali ini kita membahas inverter yang variable speed drive. Ya, kalau untuk Connect XW ini dia mirip ya semacam konverter nanti dari baterai untuk ke tegangan AC gitu. Ya, untuk solar betul. Oke, terima kasih banyak Pak Arifin atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Dan untuk Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian, kami ada kuis. Mohon untuk ketik di Chrome atau di web browser Bapak-Bapak di aplikasi di handphone atau di laptop. Untuk ketik Mentimeter. Nah, Mentimeter dengan kode 544593 dengan format nama dan nomor handphone, jangan lupa. Jika Bapak-Bapak agar kami bisa mengkonfirmasi jika Bapak menang untuk konfirmasi alamat pengiriman ke alamat Bapak untuk nama dan nomor handphone. Jadi para Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian, mohon untuk tulis nama dan nomor handphone agar bisa kami hubungi Bapak-Bapak sekalian. Oke, ini baru 13 peserta. Untuk Bapak-Bapak yang lainnya, kami tunggu untuk join di Mentimeter, menti.com, karena ada hadiah yang sangat menarik menanti Bapak-Bapak sekalian. Kami ada 5 pertanyaan. Minggu kemarin, Bapak Ali Rifai, Bapak Ismail, itu urutan 1 dan 2, Bapak Ahadian. Itu urutan ketiga. Untuk minggu ini, apakah Bapak Ali Rifai masih menduduki peringkat pertama? Mudah-mudahan Bapak Ali Rifai masih bisa menang di kuis ini, Pak Ali. Oke, Pak John. Pak John di urutan kelima minggu kemarin. Mungkin di minggu ini Bapak John dari BTMSA bisa menang, Pak. Karena ada 5 pertanyaan. Berlomba-lomba siapa yang cepat dan tepat. Yang itu akan mendapat poin tertinggi di kuis kita kali ini. Kami masih menunggu dari Bapak-Bapak untuk ikut join di kuis kita kali ini karena hadiahnya sangat menarik menanti Bapak-Bapak sekalian. Bapak-bapak yang sudah ikut menyaksikan atau menerima materi dari Bapak Teddy dan pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Bapak Arifin, mohon untuk bisa ikut di kuis kita kali ini dan mendapatkan hadiah menarik dari saya yang akan saya berikan untuk peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang cepat dan tepat jawabannya, itu yang akan mendapatkan poin tertinggi dan akan mendapatkan hadiah dari saya. Mohon untuk ketik nama dan nomor handphone agar bisa kami hubungi untuk konfirmasi alamat pengiriman hadiah dari kami. Bapak Jimmy, belum Pak, masih menunggu Pak. Kami masih menunggu para peserta yang join di menti.com Pak. Bapak Jimmy boleh ikut kalau boleh berminat, jika ingin bergabung. Oke, 1 menit lagi kita akan join. Kita akan join 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kita masih setengah yang ikut join. Oke, Bapak-Bapak, apakah ada terkendala untuk ikut di kuis kita kali ini? Bapak Ali Rifai sudah siap, Bapak John sudah siap untuk menerima minggu ini.
Bapak John masih penasaran karena minggu kemarin di urutan kelima dan dia tidak mendapatkan hadiahnya karena pembagian hadiah kami untuk peringkat 1, 2, dan 3. Minggu kemarin ada Pak Ali Rifai yang menang, Pak Ismail. Linknya ketik menti.com Pak di Chrome atau di web browser di handphone atau laptop Bapak. Oke, kita mulai untuk kuisnya di pertanyaan pertama. Oke, siap-siap untuk Bapak-Bapak sekalian. Pertanyaan kita yang pertama. Oke, Pak. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Oke, kita masih menunggu dari teman-teman yang ikut join karena peserta tadi di seminar ada sekitar 108 orang. Kita baru masuk 71 orang. Oke, pertanyaan pertama. Oke, siap. Apakah panjangan dari VSD? Karena saya sudah sering sebut, pasti pertanyaan sangat mudah jawabannya. Pasti Bapak dan rekan-rekan sekalian bisa menjawabnya, karena sangat mudah sekali. Apa kepanjangan dari VSD? 17 detik lagi, ayo Bapak yang belum menjawab, karena pertanyaan ini sangat mudah sekali jawabannya. Untuk pertanyaan jawaban yang tercepat dan tepat, pasti di urutan pertama. Oi, mantap, ada 64 orang yang menjawab. Dan sisanya, mantap Pak Rona. Oke, kita lihat klasemen sementara dari pertanyaan pertama ini. Ayo Bapak-Bapak, kita lihat klasemen pertama. Siapakah? Maaf Pak, ada kendala di ini. Oke, kita masih menunggu siapa urutan pertama dari pertanyaan pertama ini. Apakah Bapak Ali Rifai atau Bapak Rona? Mungkin Bapak-Bapak sudah banyak dari 64 pertanyaan jawaban. Si Bapak bisa nih. Karena mudah sekali jawabannya. Sebentar, Pak. Ya Pak, sebentar Pak. Mungkin kami ada kendala teknis untuk di menti.com-nya. Kami sedang mempersiapkan kembali untuk menti.com dan quiz pertanyaan selanjutnya. Kami sedang koordinasi dengan tim untuk cek koneksi di kami agar tetap aman dan tidak bermasalah. Sebentar Pak. Ini dari mungkin yang jawabannya salah. Kenapa nih Pak? Karena udah saya sering menyebutkan panjangan dari VSD. Masih ada yang salah pencet sepertinya. Pertanyaan ini sangat mudah. Mungkin Bapak, ayo Pak, fokus lagi Pak, agar tidak salah di pertanyaan kedua Pak. Iya Pak, kita masih terkendala.
Seharusnya ini sangat mudah. Kenapa nih Bapak masih ada yang salah di variabel state drive atau virtual speed drive? Ini pertanyaan yang sangat mudah. Pertanyaan pertama yang sangat mudah. Mudahan di pertanyaan yang kedua, Bapak yang salah bisa betul. Nah, kita lihat klasmen. Kita lihat klasmen. Bapak Erik dan Bapak Lucky dan Sebastian di urutan 1, 2, ketiga. Oke, semangat terus untuk Bapak-Bapak yang lainnya. Kita pertanyaan kedua. Apa saja produk yang termasuk keluarga EasyLine? Oh, ini sangat mudah sekali, Pak. Sangat mudah sekali, Pak. Sangat mudah sekali. Mungkin Bapak pasti kalau fokus menyimak apa yang diberikan dari Bapak Teddy, ini sangat mudah sekali, Pak. Ayo Bapak John, jawab pertanyaannya, Pak. Pak Ali Rifai. Bapak Ali Rifai ini urutan keberapa tadi itu? Tidak terlihat di urutan teratas. Di minggu kemarin Bapak Ali Rifai sangat, wah. Oke, kita lihat. Sayang sekali. Sayang sekali, ini sangat mudah loh, Pak. Ini sudah dijelaskan dari Bapak Teddy tadi, Pak. Kita lihat apakah ada perbedaan dari wah, Bapak Erik masih di urutan pertama. Wah, kalah nih. Bapak Hendra ternyata, Bapak Erik di balap. Wah, dan Bapak John urutan ketiga sekarang. Mantap, Bapak John. Oke, untuk yang lain. Ayo Pak, semangat. Apa saja produk yang termasuk VSD mesin? Wah, ini sangat mudah ini, Pak. VSD mesin ini, Pak. VSD mesin. Ini mudah sekali, Pak. Ayo Bapak John pasti sudah jawabnya nih, Pak John nih. Ayo Pak, jawab secepat mungkin, setepat mungkin. Dari Pak Jimmy itu, Pak Ismail. Wah, betul. Mantap sekali, mantap. Masih banyak yang keliru sepertinya nih. Ayo Pak, fokus Pak. Ini sangat mudah. Kalau Bapak menyimaknya Pak. Nah, ini kita lihat klasmen pertama. Siapa lagi nih Pak? Oke, kita lihat. Berdua. Oke, pertanyaan selanjutnya produk ultra proses ATV 6XX adalah produknya? Mudah sekali nih Pak. Tadi sudah ada pertanyaan dan dijawab oleh Pak Arifin. Sangat mudah sekali nih Pak. Ayo Pak, jawab Pak. Sangat mudah sekali nih Pak. Wow, Pak Rifai rutenya jauh sekali, Pak. Ayo Pak, cepat Pak. Biar semangat. Wow, ada betul. Mantap, mantap. Sebagai paham. Betul sekali jawabannya. Kita lihat siapa urutan pertama. Apakah masih sama? Oke, Bapak Hendra tetap urutan pertama, Bapak John naik 1 peringkat di urutan kedua, dan Bapak Samsi dari urutan ke-6 kalau nggak salah tadi, sekarang naik ke urutan ke-3, Bapak Erik turun. Waduh, Bapak Erik mungkin salah jawabannya.
Ayo Pak, di pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pasti Bapak-Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah ini Pak. Pertanyaan, produk control proses ATV 9XX memiliki apa saja nih Pak? Function-nya nih Pak. Oke. Oke, jawabannya fungsinya apa saja? Kita lihat. Jawaban yang banyak malah salah ini. Gimana Bapak-Bapak? Oh, tenang Bapak Fardani Rojak. Tenang Pak. Kita masih ada kesempatan di minggu-minggu yang lain Pak. Mungkin Bapak Fardani Rozak bisa menjawab pertanyaan. Oke. Ini ternyata pertanyaan terakhir. Pemenangnya kita lihat di 1, 2, 3. Tetap Bapak Hendra mohon konfirmasi untuk nomor handphonenya. Bapak John, Bapak Nasi, terima kasih. Bapak Ali Rifai, sayang sekali di urutan keempat di akhir kuis ini. Mungkin di minggu yang akan datang di tanggal 12 dan tanggal 19, Bapak yang hari ini tidak menang, mungkin di lain kesempatan bisa menang. Hanya untuk tetap fokus menyimak materi yang diberikan oleh pembicara-pembicara kita. Untuk Bapak Hendra, mohon untuk konfirmasi nomor handphone agar kami bisa konfirmasi ulang untuk alamat pengiriman. Bapak Ali Rifai mungkin. Bapak, oke, terima kasih Bapak Abdul. Bapak Hendro salah melulu, jangan patah semangat Bapak Hendro. Jangan lupa untuk minggu depan di tanggal 12 Mei di hari Selasa di jam 2 siang kami masih ada seminar tentang Power Monitoring Expert di jam yang sama, di hari yang sama. Ya, udah. Untuk Bapak Hendra, pemenang kuis hari ini, untuk isi form yang ada di link di chat aplikasi Zoom dan konfirmasi ala nomor handphone. Kurang konsen, Bapak Aang Kunaifi kurang konsen, mungkin Bapak puasa jadi kurang konsen. Kita tetap semangat Pak puasanya. Waduh Pak, jangan banyak-banyak Pak soalnya karena kita terbatas untuk hadiah yang sangat menariknya Pak. Makanya kita ambil yang 3 teratas. Bapak Hendro DJ, salam dulu. Waduh Pak, jangan nggak beli dong Pak, beli Pak. Kalau memang Bapak ada kebutuhan untuk ATV-nya Pak. Wah, Bapak Ali Rifai sangat semangat untuk minggu depan sepertinya nih, karena beliau sangat bidang di PME nih. Mudah-mudahan Bapak Ali Rifai di minggu depan bisa juara lagi, dapat hadiah lagi. Di minggu depan, di tanggal 12 Mei, di jam yang sama, di hari yang sama, di hari Selasa, di jam 2 siang, seminar kita tentang Power Monitoring Expert yang ada pembicara dari Schneider Electric Indonesia dan hadiah tentunya, hadiah yang menarik dari saya
Bapak Edi sudah tidak sabar untuk PME karena sudah terpasang. Oke Bapak Edi, terima kasih untuk di hari ini. Mudah-mudahan Bapak Edi di minggu depan tentang tema kita minggu depan tentang PME bisa Bapak Edi Oke Bapak, mohon untuk Bapak Hendra untuk konfirmasi nomor handphone. Sama-sama Bapak Ali Rifai. Terima kasih banyak Bapak Teddy, Bapak Arifin dari Schneider Electric Indonesia atas bantuannya hari ini sudah menjelaskan inverter dengan keluarganya, dengan tipe-tipe yang terbaru, function-function yang terbaru. Terima kasih atas Bapak Arifin, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak-Bapak yang sudah Bapak jawab. Terima kasih banyak. Untuk minggu depan, untuk Bapak-Bapak, tetap join kembali di tanggal 12, di hari Selasa, di jam 2 siang, kami ada di Power Monitoring Expert. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Untuk hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari Bapak dan rekan-rekan sekalian sudah meluangkan waktunya untuk menerima ilmu dari kami. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Mungkin jika ada kesempatan, jika pandemi ini selesai, kita bisa tatap muka untuk seminar-seminar tatap muka yang akan diadakan. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai agar kita bisa bertemu dan menerima ilmu secara banyak lagi dari seminar-seminar yang akan kami adakan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.